Berikut tutorial bagaimana cara pemasangan takushi di motor melalui coil ya, melalui coil. Oke, ini adalah coilnya motor ya. Dan yang mesti diingat adalah bahwa motor yang injeksi hanya itulah yang bisa dipasang takushinya di coil atau melalui coil. Sementara motor dengan tipe karburator itu tidak bisa dipasang karena coilnya beda ya. Jadi pastikan motor yang dipasang takushi di coil adalah tipe injeksi. Nah, sebelumnya sudah pernah kami jelaskan bahwa takushi itu punya dua varian. Satu takushi yang generasi 3 dan satu takushi generasi 4. Nah, bedanya apa? Ya, dua-duanya bisa dipasang di coil ya. Begini perbedaan antara generasi 3 dan generasi 4. Nah, ini adalah ya, ini adalah isi daripada takushi generasi 4 ya. Di sana ada buku panduannya, lembaran panduan yang ada berisikan password dan ID. Kemudian yang membedakan generasi 3 generasi 4 adalah generasi 4 itu ada taping kartu atau RFID cardnya. Kemudian ada 2 modul dan ada kabel ya, dan ada USB. Nah, sementara untuk generasi 3 ya, yang nantinya akan dibungkus dalam box ini ya, alatnya cuman ini aja ya, cuman sini saja. Jadi sangat simple banget ya, dan dia tidak ada taping cardnya. Jadi dia hanya satu modul saja. Jadi itu bedanya antara generasi 3 dan generasi 4 ya. Kalau generasi 4 nanti ada di dalam satu bungkus begini. Dalam satu bungkus ini seperti ini ya. Ini adalah generasi 4. Oke, nah jadi kalau generasi 4 nanti dia akan terbungkus seperti ini ya. Jadi bungkusnya seperti ini ya. Generasi 4 ini kita beri namanya Takushi Pro ya, Takushi Pro. Sementara kalau Takushi yang satunya itu namanya Takushi aja. Ya, yang membedakannya adalah yang ini ada taping cardnya aja ya, itu yang membedakan. Dan ada tambahan modulnya. Oke, nah sekarang kita coba pasangkan generasi keempat di coil motor Honda Beat. Oke, nah langkah yang perlu kita ambil setelah kita menyiapkan alat takushi yang akan dipasang adalah kita sudah membongkar bodi dan sekarang kita sudah menemukan daripada coil dari kendaraan ini, maka kita harus mencari ya sumbu dari coil ini yang menuju kunci kontak. Ya, caranya adalah apabila kabelnya nanti kita tes dengan tes pen, kemudian kita hidupkan kunci dalam kondisi on, maka nanti tes pennya akan hidup ya. Karena di coil itu kan ada 2 sumbu nih. Ada satu yang ke ECU, ada satu yang menuju ke kunci kontak. Nah, sekarang kita cari yang mana yang kunci kontaknya, yang menuju kunci kontak. Oke, kita tes pakai tes pen. Yang pertama kita posisikan kuncinya dalam kondisi on. Ya, jadi kunci sudah dalam kondisi on. Lalu kita ngetes nih, kita buka satu-satu. Kita buka dulu yang ini. Oke, setelah kita tes tidak menyala, berarti ini bukan adalah kunci kontak yang kabel yang menuju kunci kontak yang kita cari. Kita tes lagi yang satunya. Kita kembalikan lagi ke posisinya. Kemudian kita tes lagi yang satunya. Oke, nah sekarang tes pennya menyala, berarti ini adalah merupakan kabel yang menuju kunci kontak yang kita cari. Nah, setelah sudah ketemu, maka kunci kita off-kan. Oke, nah langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah yang pertama, apabila kita memasang ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ada 2 tipe. Apakah generasi ketiga kita bisa pasang? Bisa. Nah, kita contohkan saja. Kalau seandainya generasi ketiga kita mau pasangkan di coil ini, maka caranya adalah ya, kita ambil unitnya ya, kita ambil unitnya. Kemudian kabel yang warna merah kita sambungkan ke sini ya,
ke sini sama seperti tadi di kunci kontak, yaitu bagian atas kita sambungkan warna merah dan yang warna hijau kita sambungkan di koilnya. Ya, kita sambungkan di koilnya. Jadi yang merahnya di sini, kayak yang merahnya di sini, yang hijaunya di koil. Nah, yang hitam di body. Bebas, kita mau tempel di mana aja boleh. Ya, bisa ditempel di mana? Oke. Nah, jadi kalau kita memasang ini di koil yang generasi 3, maka caranya sangat gampang banget ya. Jadi yang hijaunya seperti ini pemasangan dengan yang merah, dan yang satunya itu kita pasang di body. Nah, jadi ini sangat simpel sebenarnya untuk memasang generasi 3 ini di koil ya. Jadi beginilah cara pemasangannya di koil. Nah, sekarang yang akan kita pasang adalah generasi 4. Nah, begini proses selanjutnya untuk generasi keempat. Nah, di generasi keempat ya, ini ada kabel ya, kabel seperti ini ya. Ini ada kabel. Kalau generasi keempat, ujung kabelnya itu sudah dipasang penyambung seperti ini, sehingga pada saat kita mau menyambungkan ke koil pun itu sangat gampang ya. Kita coba sambungkan. Sekarang kita sambungkan kabel yang dari Takushi generasi keempat ini ke koil. Yang pertama, kabel yang telah dipasang seperti ini kita pasangkan ke koil ya. Yang warna merah ini kita pasang ke koil. Oke, setelah dipasang, yang kabel warna biru atau yang satunya lagi dengan kepala yang sudah dipasang seperti ini, itu kita pasangkan ke kabel yang kita cabut tadi ya, yang dari koil. Oke, nah jadi sekarang beginilah posisi kabel yang kita pasangkan di body coil ya, di sana, dan yang di kabelnya. Jadi nanti akan terpasang seperti itu. Lalu kita pasangkan kabel hitam ke body. Oke, nah setelah pasang seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita hubungkan kabel ini ke kabel modul. Kabel modul. Oke, nah sekarang kita sambungkan. Oke ya, ini sudah tersambung. Kemudian satu lagi, yang modul satunya lagi dengan USB. Oke, sambungkan modulnya. Oke, nah setelah ini sudah terpasang ya, nanti dia akan seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah kita mencari tempat untuk menghubungkan kabel warna merah. Nah, kabel warna merah ini mesti dihubungkan ke soket yang ada powernya ya. Bisa saja contohnya di motor ini kita sambungkan di soket yang berhubungan dengan lampu ya, contohnya seperti ini. Ini soket yang berhubungan dengan lampu ya, kalau sudah dipasang. Nah, caranya adalah kita cari dulu bagian mana dari bagian ini yang ada powernya, dengan cara kuncinya kita on-kan dulu. Oke ya, setelah on, lalu kita coba cari yang mana bagian yang ada powernya di soket ini. Oke, nah itu ada power lagi, itu ada power, yang lain tidak ada. Oke, berarti kita ada dua pilihan. Kita bisa pasang di satu ini atau di yang satu ini. Nah, kita pilih yang satu, yang bagian ini ya, di sini kita pasang. Oke, nah saat kita sudah pasang, maka nanti ini kita bisa tutup ya soketnya dengan cara seperti ini. Kita tutup, dia akan terpasang seperti ini saat ditutup. Oke, nah
Jadi nanti dia posisinya seperti ini nih kabel merahnya. Ya, setelah dipasang. Jadi ini sudah dipasang, ini sudah dipasang. Oke. Nah, sekarang caranya kita ngetes, ya. Caranya kita ngetes apakah unit ini sudah terkoneksi dengan baik, ya. Oke. Nah, kedua modul itu lampunya nyala, berarti ini sudah terpasang dengan benar. Lalu kita ngetes. Ini adalah modul untuk tapping kartunya, ya. Kita coba tes apakah tapping kartunya berfungsi atau tidak. Oke, kunci dalam kondisi on, lalu kita tes. Oke, nah kelihatan. Oke, pada saat kita mau pasang itu kedengaran bunyi. Oke, lagi. Oke, nah berarti alat ini terhubung dengan RFID card-nya. Jadi itu cara ngetesnya, ya. Oke, nah setelah kita sudah memasang ini dengan baik, lalu kita matikan dulu kunci kontak dan kita edit ID dan password di HP pemilik kendaraan. Oke. Nah, kita rubah ID-nya, ya. Kita rubah ID-nya. Oke, ya. Jadi di pabrik kita sudah siapkan ID dan password. Nah, yang ini kita pindahkan ke hotspot handphone pemilik kendaraan. Jadi namanya kita ganti YTSO134, kemudian kata sandinya 2305014. Oke, nah setelah ini sudah terpasang, maka hotspotnya kita hidupkan. Oke, nah saat hotspot sudah hidup, kita tes apakah alatnya sudah terhubung atau tidak. Kita on-kan kuncinya. Oke, nah pada saat dia sudah terkoneksi, ada bunyi 2 kali pip pip. Nah, itu artinya dia sudah terkoneksi. Nah, bagaimana caranya? Kita ngetes untuk menghidupkan motor, ya. Kita coba hidupkan. Oke, nah dengan menggunakan hotspot, kita ngetes hotspot yang tadi sudah kita pasang, mesin motor hidup, ya, dan alat yang dipasang juga menyala, ya. Nah, setelah ini dipasang, kita coba matikan. Kita matikan hotspotnya, apakah motornya ikut mati atau tidak. Oke, nah setelah hotspotnya dimatikan, maka mesin motor juga ikut mati. Nah, langkah selanjutnya setelah kita matikan, maka segala untuk meng-off-kan kunci motor sehingga alarmnya tidak berbunyi. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita tempatkan receiver ini di tempat yang diinginkan oleh konsumen saat dia memudahkan dia untuk men-tapping kartu jika dia tidak ingin menggunakan handphone pada saat dia menggunakan motor. Misalnya, ya, kita ambil contoh, kita tempatkan ini di bawah jok motor, apakah itu bisa ditembus oleh kartu atau tidak, kita coba tes. Nah, contohnya receiver RFID-nya kita pasang di bawah jok, ya, seperti ini. Tapi pastikan saat menempatkan di sana pasang double tap yang kuat, ya, supaya dia nggak cepat jatuh. Nah, kita coba tes apakah nanti tapping card-nya itu bisa nggak nembus saat dipasang di posisi itu. Kita tes, ya. Nah, kita coba apakah di posisi itu kartunya bisa menembus nggak hubungannya dengan receiver tadi. Nah, langkah awalnya adalah kita on-kan dulu kuncinya, kemudian kita tempelkan kartunya. Oke, nah sekarang kedengaran bahwa itu adalah terkoneksi. Kita tes lagi. Oke, itu terkoneksi. Nah, kita tes lagi dengan ada satu lagi, ini namanya tapping. Oke, nah itu juga terkoneksi, ya. Berarti kita bisa tempatkan di mana saja receiver yang putih tadi atau kotak yang putih tadi di tempat yang tersembunyi yang diinginkan oleh klien, tapi pastikan itu bisa terhubung dengan baik. Nah, setelah kita sudah pasangkan di sana, maka selesai sudahlah cara kita untuk memasangkan
Takushi generasi keempat di motor. Tadi sudah kita tes. Tadi pada saat kita sudah tes di hotspot, dia sudah berfungsi dengan baik, dan saat kita pasangkan dengan tapping kartu juga sudah berfungsi dengan baik. Nah, apa fungsi ataupun bagaimana cara membedakan penggunaan saat di handphone, hotspot atau dengan tapping kartu? Jadi sebenarnya yang sangat kita anjurkan untuk penggunaan Takushi adalah melalui hotspot handphone. Jadi itu adalah yang disarankan paling utama. Jadi menghidupkan dan mematikan kendaraan harus terhubung dengan hotspot dan dimatikan oleh hotspot. Tetapi kadang dalam kondisi tertentu kita mungkin nggak sempat untuk mengambil handphone kita, maka kita bisa menyalakan kendaraan kita menggunakan kartu tadi, ya, menggunakan kartu tapping yang sudah disiapkan ini, sehingga kita tidak perlu buru-buru untuk mengambil handphone di tas kita. Tetapi nanti setelah Anda sampai di tempat, maka pastikan hotspot handphone terhubung dengan alat tersebut dan dimatikan juga dengan alat tersebut, ya, supaya perlindungan motor itu bisa dengan maksimal. Ya, jadi itu fungsinya. Jadi tapping kartu ini sebenarnya sebagai tambahan, tetapi kita sangat menganjurkan untuk menghidupkan, ya, pada saat menghidupkan dan mematikan itu sambungkan ke hotspot dan matikan melalui hotspot. Begitulah cara pemasangan Takushi yang sangat gampang banget di motor, ya, yang tipe injeksi. Jadi dipastikan bahwa motor tipe injeksi lah yang bisa dipasangkan Takushi di koil motornya. Demikian tutorial cara pemasangan Takushi melalui koil. Terima kasih.